Kan itu orang hebat. Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang milih? Lo kok mulai do pinter, tumben. Tumben do pinter. Alam raya ini milik Allah. Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium dan paling buruk. Boleh enggak? Boleh saya yang punya. Nggak boleh, Gus, orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan yang dumdu swarga lho kudu iku sing swargane mbam tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Komunitas Muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya. Kowe tapi ya butuh sepuro. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalah kita tahlilan apa alam donga iku terus kamu gunakan. Misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nak ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah aku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono mayoritas saya, tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus, tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan, kemudian aku pilihkan kitab ini, tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akte Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fasik koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang faminhum. Apa? Faminhum. Jelas ya? Wes kayak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Oh, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris gak Islam, duwe akeh gak Islam, nglakoni jimat gak Islam, nyekel patok gak Islam, dosa gede gak Islam, korupsi gak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi, dan sebagian dari itu adalah orang zalim, dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim, kayak warga Indonesia ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia, meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betulan ora gitu. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa.
Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan ya. Terus yang zalimul nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dan Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh, wa yaghfiru ma duna dzalika limay yasha. Itu bukan limay yastaghfir tapi limay yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengar kan ada orang nakal itu, mumisa itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Sakharatu Fir'aun, itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku dalah dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Dadi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa kula. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga Allah juga enggak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia punya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqumu go jenengan riyen mawon. Akhirnya sakar nggih nak ngoten. Makanya Firaun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Sakharatu Firaun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jare buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu gurumu. Padahal dia enggak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun, wah, mesti wis kenal suwi, mau gayane tok. Mergo gara-gara monggo jenengan riyen. Mboten monggo jenengan mawon. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim ka hatani fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafirul yatim meskipun enggak istighfar, boleh istighfar terus tapi medit era karuan. Tak jamin mungkin rokok alamatnya medit jelas nih rokok aku roh. Terus jelas. Al bakhilu qaribun minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wis jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baitun minan nar. Nah al bakhil baitun minallah, baitun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi yang medit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ana wa kafirul yatim kahataini fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebahitan fil bahr. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut. Mulane jendur aku sebab jangan istighfar. Aku sing istighfar iki akeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka no.
Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail. Orang-orang keren apa makhluk-makhluk apa keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya. Ya semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan harus alim. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir. Karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah najiyah, kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum. Hum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa? Yang terlahir di Indonesia dan ber-KTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia. Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina, tapi tetap berstatus faminhum dalim. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah sangking alladzina tofaina. Mulane ngaji sing tenanan. Kowe ora usah anut khawarit. Khawarit itu apa? Ngamukan. Sidik-sidik wong liya salah itu apa-apaanan. Loh saya juga mangkel be wong dalim. Semua orang soleh mangkel be wong dalim. Tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada qisas, ada had. Ada hadul qadzaf, hadus sariko, ya hukuman saja, tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia, meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang nggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barangnya apa? Ketek. Tidak bisa, makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah, maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki titik sudah, sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan sing maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak jawab aja. Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau. Karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi. Kata Allah huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini, ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini, jam. Bagus kan jawab jam. Jam untuk apa? Penunjuk waktu ya sudah seperti. Tapi kalau orang engkek, ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Mau numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Sehingga yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jalani manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik, tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya doa alim semalam 22. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh ya kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing ngutus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak bahas pengajian ngomongin balik dari bapak, malah bingung ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa?
29. Lailatul Qadar. Warna iki malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa coba? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masih itu sudah difitnah. Coro Gus Bak, ya coro Gus Bak, coro Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran, ya dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar, Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh, ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora. Nek ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng iki. Terus bengi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok-blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir segoe ora, berarti wong laut gak tarah untuk Lailatul Qadar. Mergo segoro kidul angine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin tok gunung wis kesel dadi ora sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong segoro kidul. Go segoro kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate piye? Sayup-sayup. Mana-mana. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbadhawuh ngono, maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal aku seneng wong bodho. Kowe enak urip wis happy no? Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling, ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum zalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir. Ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Ya tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku-melaku di Tuban. Iku pilih tanggamu. Wong Islam kok doku. Wong Islam kok doku umat. Umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jari orang alim tadi, itu orang umat Islamku. Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua. Umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasik ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji, umat Islam. Tapi kadang orang yang sama, ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah, ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kumat. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khalqi wal khaliqa. Ela-ela makhluk itu orang Khawarij. Karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara. Negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang nyuwun sewu misalnya ada orang kriminal di Indonesia. Terus dianggap gak warga Indonesia. Terus mau dibuang kemana? Coba. Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir. Terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Ya misalnya Zaid, karena megang patok kuburan, atau melakukan dosa besar, kamu katakan kafir. Setelah kafir, dia wajib sholat tidak? Tidak kan? Wajib puasa tidak? Berarti kan malah jura-jura. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan. Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan ala umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Bahaya. Negara juga gitu. Andaikan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia. Sing beda pendapat dengan pemerintah enggak warga Indonesia, negara ini habis. Kehilangan 50% warga Indonesia.
Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum, asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Bak itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu nggak usah pakai definisi ideal, sing ngaji, sing paham, sing ora ngantuk, sing pinter. Yo ngiyai dul kok. Mana aneh. Jadi nek sing bener piye? Sing santri Gus Bak piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye ya pokoke anggere sing teko ngowah-ngowah ya wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Wong didelok kolange itu pokoke anggere sing teko ngono. Malaikat ora niteni sitok-sitok iki paham to ora iki. Oh malaikat itu ono sing drengki disalahno pangeran kita jamin. Tapi bukan malaikat elit sing didrengki ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahuna khilaqal dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqul dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang toreko ya tempat wiridan oleh mana nih. Tapi kalau orang fikih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji terus kata para malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum. Ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasud, tapi entah gimana hasudnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting ya niat ngaji ku hiburan, alternatif di bang lengo masum pengadepi bojo. Wes gak penting kabeh. Soale anggere melok nimbrung sah. Enak loh? Nah, ya alhamdulillah. Ya sauni-unimu. Jadi agama itu pokoknya jangan kulino merubah kesestatusan. Makanya itu hebatnya ahli sunnah napa wal jamaah. Setiap ada hadis la iman liman la ahdalah. Enggak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna, tapi dia tetap mukmin, cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling enggak orang Indonesia? Lo kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Jadi summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana lihada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalain, enggak keren ta Mas. Jas no. Jas. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun wae wong. Gak tau mikir ono to kan. Iya, soalnya aku lah ya yakin itu Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya malah goblok kan. Kula nek malam 21 ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah nderek mawon. Oh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi wis rasa mbok imani biasa wae, mari fitnah ngene wae. Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol. Memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Ibu yang ngaji dora khatam kecangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja, makanya
Kayak saya itu kan biasa ngaji Quran, ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang, Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat yang bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kullailah. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Lailatul Qadar kullailah. Maksudnya, karena kullailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran. Dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngelawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Ngono kok ra iso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol, simbol ya hakiki. Dong ya? Alhamdulillah. Ayo kok pinter aku yo. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak glonyar-glonyor ora jelas. Wah, lu semoga goblokku barokah menang itu. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya akan kecelok wong alim berat takabur. Dua aja wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Kaya wong iku lho, kaya wong naik apa jenenge? Naik jambian lho, 17 Agustus apa? Apa? Tarengane apa? Panjat Pinang. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira? Kalau di sini berapa nilainya? Kalau diberikan diuangkan. 1 juta ada. 1 juta. Bagi penonton tuh kan gini. Cek goblok ya demi duit 1 juta grebotan kayak gitu kan gini. Wong barang angel kok dilakoni. Goblok banget kan gitu jare sing ra melok. Tapi ya delok ku seneng. Tapi kon melok ora gelem. Lah duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok ya gitu. Dadi wong alim ku angel. Wis ngerti nak angel maka ora usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok ku? Tak warai ya. Jadi wong alim niku angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tawarai. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Makanya kula niku kadang kok pinter kowe, Mbak aku. Karena kamu tahu ngalim iku angel. Menghindari barang sukar itu pintar. Berarti wong bodoh iku pintar. Tapi pintar dalam kebodohan. Makanya harus respect. Wong bodoh kudu napa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, maca jalalan angel. Suatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Wes ngono ae. Dadi kadang-kadang lho GR, Gus Bab aku pinter aku. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes uni-unimu ngono dadi. Dan kayak syukur dadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mohon kula terusno. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. Alladzi rupane dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita darul muqamati ing omah kang dadi hunian. Aili qamati rumah sing dadi hunian min fadli krana mu anugerah Allah. Nggih kula nyontokno bolak-balik nggih. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya-lama itu semua karena fadlnya Allah. Karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak karena fadlnya Allah?" Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang enggak pernah maksiat, hidupnya taat. Kemudian ditanya sama Allah, "Kamu masuk surga karena apa?" "Saya karena enggak pernah maksiat, taat terus." Kata Allah, "Ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu enggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun." Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes. Katanya surga itu selamanya lama. Iya, kata kamu kan karena amal kamu. Amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun. Umur kamu kan hanya 80 tahun. Ya berarti surga kamu 80 tahun dong. Karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, "Ngimpun Gusti kula mbusga fadole jalan." Gak, aku kecewa jare.
Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas sing enggak punya sanad. Lalu gunanya amal apa? Kalau kita masuk surga mergo fadhole pangeran, bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga wa mensifat itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran tua dadi mubalek ya ta ora? Ayo ngaku ae. Tuane delok nduang-dutan gede-gede sunah Rasul. Coba kewapir suwi bareng Islam anyaran sudah dadi mubalek banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh. Mustafa teteng soleh ya lagi gayane saiki khusuk. Bisa numpak trail gaul. Untung ora ono Harley dhisik. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun. Terus kata Allah, ya, tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya. Anugerah saya itu tanpa batas. Makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga itu kabeh fadlih Allah. Seperti nas di sini apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Bukan karena amal tapi apa? Min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadlih Allah, karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas gini ayatnya apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Laya masuna orang kepona ing kita via ing dalam jannah apa nasabun apa kangelan eta abun dese kangelan walaya masuna lan orang menyentuh nak ing kita via fil jannah apa luhu pun apa kerepotan. Iya untuk kesip kepayaan minatabi saking repot. Li ada mitaklifi krana ora anane mukallaf via ing dalam jannah. Ning swarga supaya enak ora perlu traweh, ora perlu macem-macem. Semen kelon nabi dari sing nganggur-nganggur semen kelon. Nak sing saleh-saleh papan atas sowan pangeran sesuai kelas masing-masing napa? Sesuai apa? Kelas masing-masing. Nah sing kuapok melarat menawa numpak ampat ngalor gitu tuwabrakno bariku njaluk meneh tuwabrakno meneh. Saking dendame ning donya ora alpat ra iso numpak. Dadi numpak kan ya templono jurang wae ya. Bariku njaluk apa? Anyar meneh. Bojo ngono sing wayu buak gentine. Saking dendame di bojo elek ning donya. Serapo bos gak masalah ini swarga aman apa? Wa dzikrusani uta nyebut sing kedua atabi'i kang anut lil awali maring sing awal kuwi tasri karo nyeplosno binafsi lan nafekno lugu. Maksudnya nasab manane repot, lugu yo manane repot kok diatafno berarti bener-bener ning akhirat iku ya ora ono repot, ora ono kangelan. Waladina uta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina, iku lagim tetep kedhe ladina naru jahannam mauten neraka jahannam. Orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. La yuqtal. Maksudnya kafir dan dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menvonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau suul khotimah. Maka status sekarang. Kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita enggak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita tidak pernah tahu. Makanya status kafir ya wa matu wa hum kuffar. Sebagian ayat apa wa matu wa hum kuffar, status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini enggak jelas. Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama nopo agama. Kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa nopo Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang nggak mesti juga. Bisa saja mereka husnul khotimah, kita tidak pernah tahu. Makanya Allah bilang wa qulul linnasi apa husna, dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir. Lah ape dibaca wong Islam ya males. Lagi meneng ae disembelih. Wah. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu tentu dibolehkan Islam melawan. Paham ya? Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah-sarah itu udah harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang ya kamu wajib melakukan perlawanan.
Jadi tidak adifa anil dzali apa adifa anin nafsi. Makanya Nabi mengatakan mangkutila duna mali bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya tatus soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh nggak boleh kumal luhur, bisa saja suul khotimah. Kita punya cerita banyak. Misalnya Khalid bin Walid, Wahsi itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsi karena pembunuh Sayyid Hamzah. Tapi dia mati husnul khotimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah tahu itu bagus. Karena menjadi mawas diri, menjadi tawadhu. Tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang, ini cerita aja ya, ada ulama yang mau dicucup. Alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim. Itu ya benar. Ada ulama yang nggak kerso dicucup. Alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad. Boleh, bebas. Orang boleh. Kenapa? Istihad. Abdullah bin Mas'ud itu nggak senang punya santri derekno dia. Karena kata beliau, dilatan ditabe wa fitnatan lil mabuk. Yang derekno itu hina, dia khawatir kumo luhur. Apa? Kiai kalau kelamaan di derekno itu kan kumo luhur. Kadang gawa rokok era gelem, ono sing gawakno. Bahkan nyumet era gelem ono sing nyumet. Padahal kok film geng Cina ae. Geng Cina kan bodoh kan. Kadang kene bangga wong kok geng Cina kok apa. Tapi banyak juga ulama yang mau biar gue iling-ilingan di enggak apa-apa, semua itu istihad. Kenapa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu enggak mau salaman. Bukan karena dia menolak salaman. Dia takut kalau ada tradisi begitu, orang dicucup-cucup terus sombong. Itu juga bahaya bagi yang dicucup. Tapi ya salaman tetap sunat. Kita tetap yakin salaman itu sunat. Karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Delok wong sakmenake nyucup aku kabeh. Keren gak? Keren apa nih? Soalnya jenengan ditakdir pun rokok aneh-aneh. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia itu mau syukuran. Kata Salman Al Farisi, enggak Jong. Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran. Tak undang namanya. Kau juga punya rencana syukuran di surga. Nanti tak undang sama. Dan enak kan enggak usah biaya undang. Pesta besar-besaran. Biar nak seneng dugem-dugem ning kono ora ono maksiat. Sekono go babonmu, widadarimu go. Piro kan widadari ora jare 70. Piro Mas? Engke rencana piro Mas? Piro? Rukun 70 Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga bersyukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ning neraka. Tapi nak ngundang aku ra ono beda kelas sembrono. Data aku ra ono ning kelas wargamu ra ono. Kata Salman Al Farisi gini, kamu tidak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat kan. Kata Salman Al Farisi, in dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja tidak mau. Tunggu Jung ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga fa ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka fa ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulillah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang enggak usah pakai kursi, guling-gilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi koyok ketua MK. Banyak kan ngaji nih serapati ngalim dari gue kursi ning dhuwur, santri ning ngisor guayane kok wong pinter-pinter. Jebule kitabe maknanan ben ra konangan. Sing rasa apa wong modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ya ono tenan paham. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasulillah, ya sudahlah hadin sawa. Loh nanti kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Kadang dia moco aku ngrungokno, kadang aku moco enggak apa-apa. Nah ono sing wani. Tapi sekali salah tak lorot nah. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawadhu kayak Uwais Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri apa? Melawan apa?
nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu eskal sama saya, janggal. Karena anak saya kalau mau jajan itu saya tidur pun dibangunkan. Pak bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu eskal, janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya. Karena dia keluarga orang terpelajar, tanya, kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya. Ya kalau tidak minta saya, nanti minta mbak-mbak atau kangkang. Orang yang paling harus dingel-ngelo anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya aja gak siap dingel-ngel, lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya lesu pak, kalau pengen mangan ya, cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor, biasa sama bapak kepandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya, yang paling berat dingel-ngelo anak ya, orang tua. Ini kan gak fair. Kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji. Kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep gitu ya. Ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ibunya juga nggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu digugah. Akhirnya Nyon Sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang Nyon Sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh, nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat dingel-ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas kita turut juga ya santai wae, ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolim. Kecuali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep ala saya ya sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turutin. Karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya, bukan orang lain. Padahal saya punya santri loh. Kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya. Tapi itu kan nggak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Dia santri terus dia ini berhak ngongkon. Itu kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya gak ada. Hukumnya Allah ya wong tua, be anak-anak be wong tua. Hukum liane gaweane manusia. Yang penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gayanane mubalek ini umat saya terus dihitungi. Ku apa-apaanan. Enggak ada dalam Quran yang ada ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Nah, baru orang lain itu wa ila adin akhahum huda. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang. Makanya banyak mubalek ngamuk anak. Bocah rasopan, aku nang jopo ning tinti wong wedi aku. Anakku dhewe rasopan. Lah bapak dhewe rasopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Tapi ketika anaknya rasopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak sopan. Ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng rangno anaknya sampai rasa-rasen. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji, nabe anaknya rantuk gaji. Banyak orang mulang marpe wong akeh iso tenanan, nak mulang anaknya ra tenanan. Mergo nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang. Itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat Hasan Husain diajarin sendiri cucunya, diajak ke masjid diajarin. Meskipun jadi hanya sebagai seorang anak, numpaki Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan diajarin sendiri. Sampai Said Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajari sendiri oleh siapa Rasulullah. Kayak apa? Kalau sekarang enggak, kiai cilik anak di pasrano cah dalam terus enggak mau
Tahu. Juga sidik itu pasaran pembantu. Barang anaknya akhlaknya kayak pembantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai siapa? Nah hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya kayak dipanggil ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, dia boleh kecekel KPK. Pas mulia, masya Allah, buka mobil ya tahu. Ngerti-ngerti cekel KPK. Kayak sama. Neng dunia subuh-subuh sebenarnya rokok kan rugi bener. Makanya saya ngikuti mazhab Salman Al Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin, tak undang teman. Tapi daripada saman konangan nggak di situ mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Nggak usah yo, nggak usah. Karena nanti takutnya nggak ada di situ malah mari ngenes pula. Kecuali nggak ada di situ, malaikat itu nggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda apa? Kelas. Tapi nak sing sitok, ning swarga sitok neraka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Nggak ada Gus, kalau di kelas ini nggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya nggak mau, pengurus swarga itu. Nggak bisa ini, kalau beda kelas harus pakai visa. Karena lintas apa? Negara. Ya jelas ya, jadi kata Salman Al Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana Laim. Laim itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawadhu, semuanya ada kumoluhur. Ya karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya Nabi yang Nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia? Mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, rawang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kalau urip di Singapura gak gelem. Tapi di Indonesia men gerutu, orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Cara aku nak ngomong ngono gak usah urip di Indonesia, kalau urip di Budi. Singapura. Islam Indonesia gak mutu kayak di Timur Tengah, jubahan semua gini-gini. Enggak ana wong goblok ra iso ngaji joban ya dene ra trimo goblok joban. Angel ngadepi wong ku angel. Terus kon piye? Sing biasa wae kok kula jenengan wis biasa, wae ngaji-ngaji, wae turu-turu, wae mangan-mangan wis biasa wae. Dinuna dinul aja, agama kita, agamanya orang lugu. Penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita, nikmal maula wa ni'man nasir. Sudah, iktimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam, itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah nikmal maula. Karena kalau Allah yang nggak berkenan, Jawa dihilangkan, lewat likuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit nggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur. Tapi kita enggak, kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil. Tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang faksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, amintum manfis sama yakhsifa bihumul ardo faidahiyya tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu dzatis sodok, potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat situ kan akhirnya bergantung sama Allah sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Wong hidup benar itu nikmat. Kalau mboten nate urip susah. Ngerti masalah sing pangeran Gusti niki wae jenengan ya sudah selesai. Dadi nak tahlilan ojo ngrameni tok, dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya, nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya. Ngomongin imal mola tapi mbek gerutu. Seramutu. Mulane ra dadi wali perkarane ya boleh. Jadi wiridane wae tapi ra dijiwai, enggak boleh seperti itu.
Tapi lumayan, timbang ora wali ra wiridan malah ra karu-karuan malah. La yuqda alaihim muraden putusna sapa alaihim ing atase ahlun nar bil mauti klan mati fayamutu mongko iso dadi mati sapa ahlun nar fayastarihu. Mongko iso istirahat sapa ngakeh. Jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati. Maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sakit. Tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati. Berarti disiksa terus terus walai khofaf lan ora den ringan napa anhum saking ahlun nar min adzabia saking siksa sinar torfata ini ning sak kedhape mri jika kaya mengkono-kono kabeh kama jasinahum tegese kaya oleh males ingsun wong akeh nadzi males ingsun kula kafurin ing saben-saben wong sing banget kafire banget ingkare ning Allah lan nikmat-nikmate Allah manane kafir bilya iklan ya yadzi wa nun lan nun al maftuhah kados kita tidak yadzi tapi napa nadzi nggih kadhalika nadzi